Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan sebuah aplikasi yang sering kita sebut dengan Reference Manager ya. Reference Manager merupakan suatu third party program ya, atau program pihak ketiga untuk memudahkan kita melakukan data secara kolektif ya, dalam hal ini untuk kepentingan penulisan artikel-artikel ya yang bersifat ilmiah ya, yang sebenarnya fitur tersebut juga tersedia ya secara manual di aplikasi MS Word ya. Di sini bisa teman lihat pada menu referensi ya, dengan menggunakan insert citation ya. Kita bisa melakukan input secara manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Cuman pada kesempatan ini kita akan menggunakan aplikasi lain ya, yang dalam hal ini adalah Reference Manager, di mana aplikasi tersebut juga memberikan semacam kemudahan operasional ya, yang mana akan memudahkan kita secara penggunaan efisiensi waktu ketika kita akan melakukan penulisan karya-karya ilmiah seperti artikel ya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa menulis untuk tugas akhir atau skripsi ya, master thesis dan seterusnya ya. Referensi manager yang terkenal ada 3 ya untuk sementara ini ya. Yang ini bisa teman-teman lihat di layar, ada EndNote ya. EndNote ya, yang sayangnya ya di sini merupakan salah satu-satunya aplikasi yang berbayar ya. Berbayar. Di sini bisa teman-teman lihat penggunaan harga dengan lisensi yang diberikan. Kemudian ada aplikasi yang bernama Mendeley ya, kita ketik di sini. Ya. Ini adalah aplikasi Mendeley ya. Yang salah satu aplikasi populer yang diproduksi oleh Elsevier ya, salah satu publisher jurnal-jurnal, salah satu yang terbesar ya. Kemudian yang terakhir ada yang bernama Zotero ya. Jadi ini kita sebut 3 besar ya untuk sementara ini. Mungkin juga masih ada beberapa aplikasi lain di luar sana ya. Perbedaannya antara Zotero, Mendeley dan EndNote ya. Zotero dan Mendeley ini memberikan fitur secara gratis, meskipun dikemas dalam paket freemium ya. Freemium di sini dalam artian ketika teman-teman sering melakukan penulisan karya, otomatis storage yang diberikan akan bertambah. Storage itu adalah kapasitas penyimpanan hasil data-data berupa buku, jurnal atau artikel yang sudah teman-teman kumpulkan, kemudian teman-teman simpan ya di storage yang disimpan secara cloud oleh masing-masing server. Dalam hal ini adalah Zotero ataupun Mendeley. Ya, di sini bisa teman-teman lihat ada fitur upgrade storage yang juga kita temukan di aplikasi Mendeley ya. Jadi fitur ini diberikan secara berbayar jika teman-teman akan melakukan upgrade storage ya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan fitur ini, mungkin setelah teman-teman melakukan penelitian bisa teman-teman hapus atau teman-teman simpan secara lokal manual di komputer atau laptop di standar storage ya, my document masing-masing. Nah, itu untuk pengenalan pertama ya daripada aplikasi Zotero, Mendeley dan EndNote. Pada kesempatan kali ini saya mungkin akan prefer menggunakan aplikasi Zotero ya teman-teman. Ini lebih kepada kemudahan instalasi ya. Kemudahan instalasi ya.
yang mana Mendeley itu kadang masih sering problem, apalagi jika teman-teman menggunakan Microsoft Word yang tidak original ya. Walaupun saya secara pribadi sudah mendapatkan Mendeley Advisor Community ya untuk tahun ini secara resmi dari Mendeley. Tapi sih kita akan menggunakan aplikasi Zotero. Hal pertama adalah teman-teman buka zotero.org, kemudian teman-teman bisa membuat akun di situ ya. Ya, teman-teman silakan membuat akun di situ ya. Kalau belum punya, silakan teman-teman memilih register ya. Register for free akun. Ini mandatory ya teman-teman. Ini wajib, tanpa register bahkan di Mendeley, EndNote pun semuanya menggunakan sistem registrasi member seperti ini. Kalau sudah, teman-teman download aplikasinya ya. Teman-teman silakan download ya. Ketik download aplikasinya, teman-teman sesuaikan ya. Untuk sistem yang teman-teman gunakan ya. Bisa di sini sudah tersedia untuk mobile, yang untuk Android statusnya masih coming soon ya. Untuk iOS, untuk Windows, dan ini Zotero Connector untuk teman-teman melakukan integrasi antara aplikasi Zotero dengan web browser. Untuk sementara yang didukung masih aplikasi Google Chrome ya. Jadi teman-teman bisa melakukan semacam mempin data-data yang teman butuhkan jika teman-teman kebetulan membuka website-website tertentu yang teman-teman mencari referensi untuk penulisan karya ilmiah daripada teman-teman. Itu teman-teman silakan pilih download ya. Teman-teman simpan ya. Kurang lebih sebesar 80 MB. Setelah itu teman-teman lakukan proses instalasi ya. Proses instalasi nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Ya, akan seperti ini. Ini adalah My Library ya. Di sini My Library adalah seluruh jurnal-jurnal yang sudah kita lakukan pengklasifikasian ya. Dengan ini saya beri nama beberapa ya. Pertama, teman-teman harus login dulu ya, menggunakan kredensial yang teman-teman lakukan ketika login di aplikasi Zotero. Setelah itu teman-teman pergi menuju tools ya. Teman-teman ya, di sini teman-teman bisa lakukan install browser connector ya. Ya, silakan teman-teman klik jika teman-teman sering menggunakan daripada aplikasi Google Chrome ya. Setelah itu selanjutnya teman-teman buka aplikasi Microsoft Word ya. Jika teman-teman nanti sudah menginstal dengan benar ya, teman-teman sudah menginstal dengan benar, nanti tampilan Microsoft Word teman-teman seperti ini ya. Pada menu di samping view akan terdapat modul bertuliskan Zotero di sana ya, dengan menu add edit citasi, add edit bibliografi ya, insert note, dokumen preferences, refresh, dan unlink citasi ya. Di sini add citasi adalah teman-teman akan menambahkan citasi ya pada artikel yang sudah teman-teman tulis. Kemudian add edit di sini adalah teman-teman bisa melakukan edit ya terhadap bentuk-bentuk jenis penulisan daripada dokumen, baik itu nama, mungkin halaman ya, atau nama asal sumber daripada artikel yang teman-teman, bisa buku, bisa jurnal ya. Kemudian ada insert note ya. Di sini
eh, salah satu menu ya untuk teman-teman memasukkan note yang akan teman-teman tambahkan pada artikel teman-teman. Kemudian ada dokumen preferences. Di sini adalah menu untuk melakukan berbagai macam gaya citasi ya. Gaya citasi ini ada beberapa ya. Mana ini nanti tergantung kebutuhan daripada teman-teman ya, penyesuaian daripada teman-teman perlukan seperti apa. Misalnya untuk standar untuk penulisan karya ilmiah soshum ya, sosial humaniora itu biasa menggunakan model apa ya, ya American Psychological Association ya, 7 edition biasanya seperti ini. Biasanya untuk penulisan TA skripsi juga menggunakan apa yang cukup populer di Indonesia ya. Beberapa yang jurusan saintek seperti TI itu bisa menggunakan model IEE ya. Ada juga menggunakan standar Harvard ya. Jadi tergantung nanti gaya citasi ini biasa sudah ditentukan di panduan di mana teman-teman menggunakan artikel itu untuk apa. Ya bisa dari buku atau mungkin dari pembimbing atau dosen yang bersangkutan ya. Kemudian refresh untuk merefresh dokumen, dan unlink citation untuk memutus antara artikel yang sudah teman-teman input di Microsoft Word dengan aplikasi daripada Zotero ya. Oke, itu untuk sementara pengenalan fitur-fitur daripada aplikasi Zotero ya. Di sini bisa teman-teman lihat dengan penggunaan referensi manager, maka referensi yang kita tuliskan lebih tertata, lebih berpola, dan terdokumentasikan dengan baik, sehingga kita bisa menyingkat banyak waktu dan kita bisa fokus pada pengayaan konten, materi atau tulisan yang akan kita paparkan dalam artikel kita. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menulis secara manual ya, kayak mahasiswa zaman dahulu ya, menulisnya secara manual. Di sini sudah tersistem, sudah otomatisasi ya dengan menggunakan referensi manager baik dari Zotero, dari Mendeley, dan dari EndNote. Nah, cirinya seperti ini, bisa teman-teman klik. Nah, seperti dia akan by sistem otomatis. Oke, sekarang kita masuk pada tutorial penggunaan Zotero ya. Di sini saya akan coba bikin library baru terlebih dahulu. Saya akan beri nama tutorial Zotero, dimana fitur ini tersedia di semua aplikasi referensi manager. Kita klik OK ya. Kita di sini kita fokus ini ya, masih kosong ya teman-teman. Jadi jika belum ada artikelnya tampilannya seperti ini, masih kosong ya. Berbeda jika sudah banyak ya, seperti ini. Nah, ini adalah jumlah artikel dengan ada ikon-ikon di sampingnya ya. Misalnya untuk jurnal itu bentuknya tampilan seperti ini seperti buku, ini bisa dari tesis ya, atau dari disertasi, bisa dari web ya, dari artikel dan seterusnya, sesuai dengan ikon-ikon ya. Misalnya kita mencari artikel yang terkenal, kita menggunakan Google Book ya, seperti itu. Nah, teman-teman mau misalnya menulis tentang ilmu apa ya, dalam hal ini ya kita sesuaikan tentang ilmu-ilmu tentang kajian ilmu-ilmu kajian desain ya, kajian tentang visual ya, tentang atau DKV mungkin ya, atau cabang-cabang dari ilmu DKV, fotografi, tipografi, branding ya, komunikasi ya, ilustrasi ya. Teman-teman tinggal tentukan kita akan mencari apa nih kira-kira. Di sini saya mungkin akan mencari tentang ilmu tipografi ya. Kira-kira buku apa yang tersedia. Di sini ada banyak buku ya berkaitan tentang tipografi ya. Jika teman-teman kebetulan memiliki bukunya secara fisik, itu lebih ideal seperti itu ya. Jika tidak ada
disclaimer ya, buku-buku yang tersedia di Google Book ini tidak semuanya free ya. Beberapa teman-teman harus beli ya. Karena saya sampaikan di awal tadi, kalau teman-teman memiliki buku fisiknya itu lebih mudah sebenarnya. Misalnya saya memiliki buku ini, kebetulan saya memiliki buku ini dan buku ini ya. Jadi kedua buku saya memiliki bentuk fisiknya. Jadi misalnya saya ambil buku yang ini ya. Ya. Nah, ini sudah lengkap sebagian sampel halamannya. Misalnya artikel saya memerlukan sitasi dari halaman Oke, di sini tidak dicantumkan halamannya. Let's say kita halaman 10 ya. Oke, halaman 10 di sini saya akan mengutip halaman ini ya. 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 Di sini sudah saya tulis ya tentang sejarah tipografi ya. Kemudian kalau sudah ya, kita keluar, kita menuju ke bawah ya. Ya. Nah, di sini ada tulisan buat kutipan ya. Di sini ada buat kutipan, kita klik ya. Di sini ada apa, MLA, Chicago. Ini kalau di aplikasi citasi style ya. Kita kembali ke citasi style yang di sini ya, dokumen preferences citasi style ya. Ada MLA, ada Chicago ya, ada apa tadi ya, apa ya. Kita kembali dulu, kita pilih BibTeX ya teman-teman. EndNote ini untuk aplikasi EndNote yang sebenarnya juga kompatibel baik Mendeley maupun Zotero. Kita download BibTeX-nya, klik. Nah, di sini ada font and typography .bibtex ya. Kalau sudah, kita buka aplikasi Zotero-nya, kita pilih file, kita pilih import, kita pilih next, kita pilih filenya tadi, next, finish ya. Dia masuk ke sini, klik, kita pindahkan ke tutorial Zotero ya di My Library, pengklasifikasian tadi untuk memudahkan kita supaya hasil referensi kita tidak berceceran di My Library ya. Kita pilih, kalau sudah kita pilih font and typography, kita delete collection seperti itu. Kemudian kita ke tutorial Zotero, di sini bukunya. Kita klik, seperti ini. Ya, teman-teman bisa melihat beberapa item type ya, jenisnya buku ya. Di sini bisa buku ya. Ada teman-teman bisa melakukan adjustment, penyesuaian lagi di kategorinya. Ya, autornya Suryanti Rustan ya. Di sini bisa kita perbaiki ya. Biasanya jarang penggunaan gelar itu, kita hapus gelarnya. Rustan nama belakang, Suryanto, kita cut, kita pilih first ya. Jadi namanya dibalik teman-teman ya. Nama depan sama nama belakang kita sesuaikan sesuai dengan kolom yang terdapat di Zotero ya. Mana nama depan, mana nama belakang, seperti ini. Pastikan kalau ada gelar kita hapus terlebih dahulu supaya nanti kaidah penulisan sitasi daftar pustaka dalam karya ilmiah kita itu bisa benar ya, sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditentukan ya. Untuk volumenya, apakah bukunya memiliki volume, bisa kita lihat di sini ya. Bukunya tidak memiliki volume, maka bisa kita abaikan ya. Plusnya di sini saya tulis Jakarta. Jakarta. Tahunnya 2003, URL-nya ya. Oke, kalau sudah adalah caranya kita kembali ke artikel kita ya. Nah, di sini saya akan mencoba di sini sudah ada artikel ya teman-teman, sebagai contoh saja ya.
Misalnya di sini artikelnya ya, misalnya penggunaan tipografi pada arca. Saya coba zoom lagi. Secara umum merupakan proses simbolik yang melambangkan ruang dan waktu. Oke, seperti itu. Ini yang bilang bukan saya, ini yang bilang dari buku tadi ya. Dari buku yang kita dapatkan di Google Book. Font and Tipografi karya Suryanto Rustan tahun 2013 ya. Ya. Kemudian kita pilih Zotero, pastikan aplikasinya sudah terbuka. Jika aplikasinya belum terbuka, maka link ini tidak bekerja ya. Ya, kemudian kita pilih add citasi, kita pilih Suryanto. Nah, ketemu ya, font and typography, kita klik ya, kita enter. Nah, maka dia sudah masuk nomor 16. Seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Kalau ini mungkin kita perlu ganti, ini kita tadi menggunakan IAAA, kita pilih menggunakan apa, kita klik OK. Nah, maka seperti ini teman-teman tampilannya ya. Saya pindah ke sini. Ini saya hapus. Oke ya. Penggunaan tipografi pada arca secara umum merupakan proses simbolik yang melambangkan ruang dan waktu. Ini kita sebut dengan penggunaan citasi aktif ya. Jadi statementnya di awal, kemudian penulisnya ya, buka kurung Rustan, 2013 tutup kurung ya. Jika kita ingin menambahkan halaman, mungkin ada beberapa sistematika penulisan yang harus merujuk pada penulisan citasi harus lengkap dengan halaman, maka caranya seperti ini ya. Ya. Kita hapus lagi, kita pilih add Suryanto atau Rustan ya. Rustan ya. Di sini udah ketemu, kita klik double, ada tag di situ. Ya, halamannya Suryanto mengatakan di halaman 10. Tulis angka 10. Enter. Nah, seperti ini. Rustan, 2013, P ya, artinya page 10 ya. Nah, ini skematika penulisan menggunakan apa ya. Ya. Ini penggunaan tipografi pada arca secara umum merupakan proses simbolik yang melambangkan ruang dan waktu. Rustan. Ini kita sebut dengan citasi pasif ya, statement, kemudian penulisnya. Kalau citasi aktif bagaimana? Ya. Ini kita hapus dulu. Maka Rustan harus kita taruh di depan. Ingat, Rustan nama belakangnya ya. Untuk aktif atau teman-teman juga bisa menulis lengkap. Suryanto Rustan mengatakan ya, ada kata ini, ada statement penghubung di awal. Suryanto Rustan mengatakan bahwa penggunaan tipografi pada arca secara umum merupakan proses simbolik yang melambangkan ruang dan waktu. Maka kasih titik, maka keterangannya, citasinya harus setelah nama Suryanto Rustan ya. Ya, berbeda dengan yang tadi pasif, yang ini aktif. Kita pilih add Rustan, klik omit author, kita centang ya teman-teman. Omit author kita centang, kemudian kita klik enter. Nah, seperti ini.
Nah, Suryanto Rustan. Nah, ini. Maka jika klik tahunnya, dia sudah masuk lewat proses citasi menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley ataupun EndNote ya. Ya, seperti ya teman-teman ya. Nah, ini kalau dari buku, sekarang kita mencari dari jurnal ya. Ya, di sini kita pilih buat kutipan ya kalau menggunakan Google Buku. Kalau dari jurnal kita menggunakan Google Scholar ya. Nah, di sini adalah ini bahasa Indonesia Google Cendekia ya. Di sini sangat banyak ribuan jutaan artikel tentang artikel-artikel baik dari buku maupun dari jurnal ilmiah yang tersebar yang ada di seluruh dunia. Ya, seperti itu ya. Misalnya teman-teman mau cari tentang tipografi ya. Nah, akan sangat banyak sekali artikel jurnal-jurnal dari tipografi. Bahkan saya ada keterangan sudah disitasi berapa kali ya. Sudah dirujuk 70 kali, dirujuk 125 kali, dirujuk 46 kali ya. Jadi artikel ini memiliki turunan turunan artikel ya. Termasuk ada tahun-tahunnya, tahun 99, 2019 ya. Ini bisa teman-teman lakukan filtering ya. Misal teman-teman pengen mencari artikel supaya tidak terlalu lama ya. Kalau ini kan sangat banyak sekali ya, kita lakukan filtering. Misalnya saya hanya ingin artikel yang tersedia tahun 2020 sampai 2024. Jadi kurang lebih 5 tahun ya. Supaya tidak terlalu banyak artikelnya, tidak begitu crowded, kemudian kita klik telusuri. Nah, ini ada keluar berbagai artikel yang keluar dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun ya. Ya, di sini saya pengen mengambil misalnya ini perancangan buku ajar tipografi ya. Kita buka terlebih dahulu artikelnya. Nah, di sini ya sudah keluar jurnalnya ya. Kalau sudah ada tampilan jurnal di sini, kita lihat apakah kita bisa langsung mendownload BibTeX-nya, bibliografi teks, atau harus kita input secara manual. Kita lihat tersedia tidak fiturnya pada aplikasi ini, biasanya menggunakan OJS ya, OJS 3. Kita pilih bawahnya, kita pilih more citation format, kita klik, ternyata ada ya. Kita bisa melakukan download BibTeX, kemudian kita download BibTeX-nya, klik. Nah, sudah keluar di atas ya BibTeX. Kita buka aplikasi Zotero-nya. Kita pilih file, kita pilih import, next, pilih BibTeX, next, finish. Ya, perancangan buku ajar tipografi kita pindahkan lagi ke tutorial Zotero, klik. Kita pilih BibTeX, kita del ya. Klik OK, kita pilih tutorial Zotero. Di sini keluar ya perancangan buku. Kita cek apakah kita perlu melakukan semacam perapian di sini. Volumenya 23 sudah terus lengkap ya. Jurnalnya 2 Juli 2023, volume 23 nomor 2 tahun 2023. Kita cek series DOI-nya udah keluar. Oke, sudah sama. Kadangkala jika tidak keluar kita harus input secara manual teman-teman ya. Ya, misalnya DOI-nya kita input secara manual ya. Klik, copy, klik, paste, dan seterusnya ya. URL, aksesnya dan seterusnya. Seriesnya kita tulis DKV. Oke ya. Kalau sudah ya, penulis apa? Randy Iswanto. Kita buka lagi artikelnya tadi ya. Misalnya di sini teori simbolik dari GER berkaitan tipografi akan membantu dalam memahami bagaimana makna diciptakan dan ditafsirkan dalam konteks budaya. Penulisnya siapa tadi? Randy Iswanto. Kemudian kita pilih add citation Randy. Mana Randy? Kita pilih Iswanto. Ini ketemu perancangan buku ajar tipografi. Kita klik Iswanto
ya, klik 2 kali, halamannya di 23 misalnya ya. Kalau ya kita coba cek PDF-nya. Kita cek terlebih dahulu ya PDF-nya ya. Oke, sudah terdownload, kita buka. Nah, ini abstraknya. Di mana dia mengatakan itu? Di halaman berapakah? Oh, ternyata dia mengatakan misalnya di halaman 126 ya, 126. Kita 126. Enter 2 kali. Ya, seperti ini teman-teman ya. Teori simbolik dari GER berkaitan tipografis akan membantu dalam memahami bagaimana makna diciptakan dan ditafsirkan dalam konteks budaya Iswanto. Ya, seperti itu. Ya, ini untuk citasi yang bersifat pasif. Kalau aktif ya seperti tadi ya, Iswanto mengatakan bahwa teori simbolik dari GER berkaitan tipografis akan membantu dalam memahami bagaimana makna diciptakan dan ditafsirkan dalam konteks budaya. Kalau yang tadi pasif itu di belakang, maka kalau depan Iswanto diikuti dengan tahun dia menyebut itu ya. Kita klik ad citaser Iswanto ya, perancangan buku ajar, klik ya, klik omit author, enter seperti itu. Nah, maka tahunnya keluar. Iswanto 2023 mengatakan bahwa teori simbolik dari GER berkaitan tipografis akan membantu dalam memahami bagaimana makna diciptakan dan ditafsirkan dalam konteks budaya. Nah, ya teman-teman, tadi contoh kalau kita dari buku, kemudian yang kedua dari jurnal. Kemudian kita perlu nih satu artikel dari website misalnya, ya, tipografi. Kita klik. Di sini ada banyak artikel tentang tipografi. Ini kita klik Purwadika misalnya. Ya, nah di sini ada website tentang tipografi, judulnya 7 jenis contoh tipografi yang paling populer dan mudah dikenali. Karena ini website, maka tidak ada istilahnya bibliografi teks, maka solusinya adalah kita input secara manual. Ya, kita buka aplikasi Zotero-nya pada My Library ya, tutorial Zotero, kita klik bagian plus new item, klik, kita pilih more, kita pilih website. Mana website? Ini ada wawancara, jurnal, artikel di majalah, manuskrip, map, koran, paten, podcast, bahkan video juga ada ya kalau teman-teman pengen masukkan video. Kita pilih book dulu, klik, kemudian kita pilih webpack ya. Ada video recording, TV broadcast, tesis. Nah, di sini webpack. Titelnya apa? Titelnya adalah 7 jenis dan contoh tipografi yang paling populer dan mudah dikenali. Kita copy, kita klik titelnya, enter. Penulisnya Purwadika ya. Jika penulisnya 2 nama, 3 nama ya, kita ambil nama depan dan tengah, kemudian belakang kita pindah ke depan. Tapi kalau namanya cuma 1, Purwadika, maka adalah kita tulis Purwadika ya. Jadi harus 2 ya, Purwadika, karena namanya cuma 1, tunggal ya, 1 objek tunggal. Kemudian website titelnya ini masuk kategori blog ya. Ya. Oh, mohon maaf. Dia masuk website tipe di sini, blog. Website titelnya adalah ini, purwadika.com. Ya. Tanggalnya ini ya. Teman-teman lihat date, tanggalnya kita copy paste 05. Jadi idealnya jika teman-teman pengen mengambil artikel dari website, pastikan penulisnya ada, tanggalnya ada, lengkap ya. Tanggalnya kita paste di sini, kita enter. Kemudian URL-nya ini copy, kita paste di sini.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah lengkap ya. Ya, atau mau kalau lebih lengkap tanggal aksesnya, tanggal hari ini ya. Tanggal 23 Oktober 2024. Kita enter. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita skip dulu terlebih ya. Kemudian kalau sudah Purwadika ya, kita masuk ke artikelnya kembali ya. Nah, sementara itu pendekatan interpretif Turner akan digunakan untuk menganalisis bagaimana simbol ini berperan dalam struktur sosial dan ritual masyarakat lembah Bada ya misalnya. Nah, kita baca sudah, oke, kita baca. Kemudian kita masuk namanya siapa tadi? Ad Purwa. Ini ada Purwadika nih. 7 jenis contoh tipografi, kita klik ya. Kita enter. Nah, dia langsung keluar. Kalau seperti ini berarti ada kesalahan teman-teman ya. Kita koreksi dulu. Seharusnya dia tahun ya, bukan malah. Kita undo dulu, kita cek dulu. Oh, di sini date-nya yang salah. Date-nya belum masuk. Kita masuk date, copy. Nah, seperti ini, 5 April 2024. Kita ulangi, kita masuk artikelnya ya, Ad Purwa di klik. Ini yang benar, kita enter. Nah, seperti ini teman-teman ya. Purwadika 2024 ya. Jadi dari website ya, dari jurnal dan dari buku, atau dari teman-teman punya TA dari kakak kelas, bisa teman-teman input manual. Kalau TA mungkin bisa teman-teman TA itu masuk kategori tesis ya untuk sementara tesis ya tesis seperti ini ya. Nama pertamanya, kemudian diikuti nama tengah, kemudian nama terakhirnya jika namanya ada tiga nama ya. Misalnya nama saya ya, Sigit Himawan Yudanto, maka kita tulis Sigit Himawan ya, maka belakangnya Yudantonya di belakang seperti itu. Nah, seperti ini ya jika tesis. Judul tesisnya seperti apa ya, judulnya dan seterusnya, kampusnya, tanggal, jumlah halamannya, teman-teman input secara manual di sini. Ya, teman-teman tinggal klik nama Sigit ya. Misalnya di sini kita tulis klik Add Citation Yudanto, di sini ketemu. Nah, ini kita klik enter, keluar Yudanto et al. Ya, jika ada keterangan Yudanto et al berarti Yudanto dan kawan-kawan. Jadi ditulis lebih dari satu nama penulisnya ya. Ya, di sini bisa teman-teman tambahkan nama lagi ya. Ya, minus, plus, tambah. Namanya ada berapa penulisnya, bisa teman-teman tambahkan dan seterusnya. Ya, kalau sudah selesai, semua sudah selesai ya. Teman-teman masuk ke dokumen preferences, bisa teman-teman sudah sesuaikan, entah dia menggunakan apa atau yang lain, klik OK. Sudah selesai, teman-teman pilih Add Edit Bibliografi. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya di sini anggap saja, kan misalnya seperti ini, kosong teman-teman ya. Ya, di sini ada tulisan daftar pustaka ya, daftar pustaka ya, sudah di sini ya, teman-teman taruh di atas daftar pustaka. Teman-teman semua hasil dari sitasi yang teman-teman masukkan tadi sudah terdokumentasi secara otomatis. Teman-teman tinggal pilih Add Edit Bibliografi, klik. Sudah masuk semua ya. Semua sudah masuk lengkap ya. Nah, seperti itu. Tinggal teman-teman atur lagi paragrafnya ya. Ya. Klik OK. Kemudian teman-teman lakukan justify ya, seperti itu. Nah,
biar lebih rapi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sangat menghemat banyak waktu. Kita sudah tidak perlu lagi masukkan secara manual satu demi satu citasi referensi yang kita gunakan. Oke, seperti itu teman-teman ya tutorial penggunaan daripada referensi manager. Di sini konteksnya adalah Zotero. Teman-teman menggunakan EndNote atau Mendeley pun metodenya sama teman-teman ya, semuanya sama ya. Cuman perusahaan atau produknya saja dengan tampil yang nama berbeda. Teman-teman pertama tetap harus buka websitenya, teman-teman register, mendaftar menggunakan email teman-teman, download aplikasinya, integrasikan aplikasinya dengan software yang teman-teman gunakan untuk olah katanya. Di sini MS Word ya. Kemudian biasanya menunya akan muncul ya. Kalau di sini Zotero, Mendeley dia akan muncul di sini ya. Biasanya Mendeley dia akan munculnya di sini. Oke, selamat mencoba ya. Kalau semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.